Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baiklah teman-teman semua, kita sekarang pada pertemuan yang ketiga ya. Pada pertemuan yang ketiga ini kita masih dalam satu topik yang sama ya, dalam RPS ya, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga konsep manusia ya, konsep manusia. Ya baiklah teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk share screen. Bismillah ya. Bisa. Oke, ini udah keluar nih ya. Pakai ini enggak ya? Oh. Oke. Konsep manusia ya, penggunaan istilah dalam Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an ya, manusia itu disebut dengan beberapa macam sebutan ya. Terkadang dikatakan ya ayyuhal insan ya ayyuhan nas ya, terus apa lagi dikatakan sebagai bashar ya, bashar. Bashar itu Nabi Adam ya, dikatakan sebagai bashar ya. Nah, ini semua pasti ada sesuatu ya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, mengenai manusia itu ya, mengenai konsep manusia itu. Nah, mulianya lagi ya dalam Al-Qur'an ya, manusia ketika ya dipanggil sebagai manusia itu selalu dengan panggilan manusia ya, bukan sebagai panggilan hewan atau panggilan apa gitu ya, atau panggilan-panggilan kesukuan ya. Nah, semuanya itu panggilan-panggilan yang secara umum ya teman-teman ya, secara umum. Misalkan ya Yohanes ya. Lalu apabila untuk orang-orang tertentu yaitu ya ayyuhalladzina amanu ya, yaitu wahai orang-orang yang beriman ya. Nah, ini untuk orang-orang tertentu, yaitu orang-orang beriman, orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman ya. Nah, tidak pernah dalam Al-Qur'an itu ya memanggil manusia dengan sebutan kesukuan atau sebutan kebangsaan atau apa gitu ya. Kenapa? Karena sebutan-sebutan itu tidak akan bisa berlangsung lama ya, tidak akan bisa bertahan lama. Kesukuan, suku ya, itu terbentuk ya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Suku misalkan Betawi gitu ya, Jakarta, itu terbentuk suku Betawi itu dalam jangka waktu yang lama, dan dalam jangka waktu yang lama juga, dalam jangka waktu tertentu juga bisa jadi suku Betawi itu melebur ya dengan suku Jawa, dengan suku Sunda, ya, dengan suku-suku yang lain, mungkin akan menciptakan suku yang baru ya. Nah, oleh karena itulah dalam Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan memanggil ya dengan sebutan suku gitu ya. Karena suku itu dia bisa melebur, bisa menjadi suku baru ya, yang mana itu tidak akan bisa eksis gitu ya, tidak bisa bertahan gitu ya. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an itu lebih kepada sebutan-sebutan yang umum dan juga memuliakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman ya. Nah, jadi dalam Al-Qur'an memiliki nilai-nilai futuristik gitu ya. Memiliki nilai-nilai masa depan. Memiliki nilai-nilai yang mana belum bisa disentuh oleh manusia ya. Contoh ya,
yaitu mengenai apa ya, nanti ya mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya itu ada ya mengenai apa namanya, pertemuan antara lautan ya, pertemuan antara lautan ya di Selat Gibraltar ya. Nah, di Al-Quran sudah disebutkan 14 abad yang lalu ya, dan ternyata sekarang ini sudah ditemukan. Itu salah satu contohnya ya. Adanya nilai-nilai yang futuristik, yang mana membutuhkan peralatan teknologi ya. Padahal pada saat itu belum ada peralatan teknologi tersebut gitu ya. Nah, kembali kepada konsep manusia ya. Dalam Al-Quran ini tadi ya disebut sebagai bashar, sebagai al-insan, sebagai nas ya, manusia ya. Nah, ini pasti ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya. Adanya maksud ya, adanya hikmah ya. Nah, pertama bashar ya. Nah, istilah bashar dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 37 kali. Maknanya merujuk pada sifat biologis manusia seperti berasal dari tanah, makan dan minum. Contoh dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 ya, Al-Hijr ayat 33 dan surat Ar-Rum ayat 20. Di sini dikatakan manusia sebagai bashar, yaitu ketika manusia itu memiliki sifat-sifat hewani gitu ya. Sifat-sifat apa namanya, membutuhkan kebutuhan biologis ya, seperti makan, minum ya, yang mana manusia itu memiliki sifat-sifat ketanahan ya, sifat-sifat apa namanya, rendah gitu ya, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya dasar ya. Lalu istilah al-insan ya, istilah al-insan dalam Al-Quran dikemukakan sebanyak 65 kali ya. Nah, ini maknanya merujuk pada sifat psikologis ya, sifat psikologis atau spiritual manusia ya, sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu dan mengemban amanah. Contohnya dalam Quran surah Al-Alaq ya. Al-Alaq ya, dalam Quran ayat kelima ya. Ayat kelima, lalu Al-Ahzab ayat 72. Dan juga sebagai Anas ya, dalam Al-Quran dikemukakan sebanyak, nah ini paling banyak memang 240 kali. Maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial atau kolektif dalam Quran surat Az-Zumar ayat 27 ya. Nah, ini adalah isyarat ya, isyarat-isyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada manusia ya untuk memahami manusia itu sendiri ya, bahwa manusia itu memiliki 3 sifat ini ya, yaitu manusia satu sisi adalah makhluk yang mana membutuhkan makan dan minum ya, yang pastinya ketika tidak ada makan dan minum itu dia akan menjadi lemah ya. Dia akan menjadi lemah, dia akan menjadi kekurangan ya. Dan seharusnya manusia ketika telah memahami ya, bahwa dia adalah makhluk yang lemah, maka tidak bolehlah manusia itu sombong ya, angkuh ya, lalu apalagi tidak apa ya, kalau dibilang tuh tidak suka apa namanya, bersosialisasi ya. Nah, itu adalah apa namanya, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ya, yang mana seperti hewani, yaitu makan, minum ya. Nah, ketika tidak ada itu semua, maka manusia akan menjadi lemah ya. Nah, tapi manusia harus dilatih ya. Manusia harus dilatih. Kenapa? Karena manusia ini memiliki akal dan pikiran gitu kan. Dalam Quran apa, dalam sebutan al-insan ini ya. Nah, pada al-insan ini manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain, yaitu hewan-hewan ya. Yaitu manusia ini bisa berpikir ya. Oleh karena itulah ya. Oh, masih ada yang ini ya. Oh iya, 8 orang, maaf ya. Kasihkan aja. Oke. Manusia ya memiliki kelebihan dibandingkan dengan hewan-hewan ya, yaitu adanya nilai-nilai spiritualitas al-insan ini ya. Nah, memiliki daya pikir, memiliki ilmu pengetahuan, mengemban amanah ya. Dan inilah yang apa seharusnya ya, yang seharusnya manusia ini
sadar gitu ya bahwa memiliki kelebihan, dan seharusnya manusia ini tidak takut ya terhadap makhluk-makhluk Allah ya. Dalam notabene tidak takutnya itu adalah karena manusia ini adalah pemimpin ya, manusia ini adalah pemimpin. Nah, sering saya katakan ya, kenapa sih kok manusia sekarang ini jadi terbalik? Terbalik maksudnya itu manusia yang seharusnya pemimpin malah takut dengan yang dipimpin. Itu hewan-hewan ya. Dan ini pun sesuatu yang apa ya, kalau dibilang itu ditanamkan ya dalam film-film ya. Mungkin ya salah satu ustadz yang pernah menceritakan ya, kita ini dibuat rasa takut oleh apa namanya keadaan sekitar gitu ya. Contoh misalkan ada film ya, mobil bisa jadi robot, menyebabkan apa? Menanamkan rasa takut pada mobil gitu ya. Nanti berubah jadi robot. Terus apa? Ada film apa tuh, hewan besar-besar ya, zaman purba gitu kan. Menyebabkan kita menjadi takut pada hewan. Lalu ada film lagi apa? Pohon ya, pohon. Pohonnya bisa menelan manusia ya. Dan banyak lagi film-film yang menyebabkan kita tuh menjadi takut pada makhluk Allah ya. Ini sebenarnya secara tidak apa ya, tidak kentara ya, tidak ketara gitu ya. Tidak apa ya, secara abstrak ya. Secara berulang-ulang gitu ya, menyebabkan kita tuh menjadi takut pada makhluk-makhluk Allah kan. Seharusnya ya, apabila kita ini manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemuliaan, diberikan akal pikiran, diberikan ilmu pengetahuan, dan sebagai pengemban amanah ya, seharusnya manusia ini tidak takut dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur semuanya ya. Oleh karena itulah para ulama-ulama salafus soleh ya, terdahulu kala ketika mereka berjumpa dengan hewan-hewan buas, mereka tidak takut ya, karena mereka itu sadar dan mereka itu mereka tahu kan mereka itu adalah pemimpin. Manusia itu adalah pemimpin ya. Pemimpin di muka bumi ini ya. Pemimpin muka bumi ini. Oleh karena itu mereka tidak pernah takut dengan yang namanya harimau, macan, apa gitu ya. Yang mereka takutkan adalah utang justru ya, utang. Kenapa? Kenapa mereka itu takut dengan utang? Karena utang itu dibawa mati ya. Nah, kalau kita berutang itu sebenarnya akan menjadi suatu ganjalan ya untuk masuk ke surga gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak mau mensolati, mendoakan orang yang punya utang gitu kan. Ada riwayatnya ya, ada salah seorang sahabat yang meninggal ya, lalu ditanyakan pada sahabat yang lain dari Rasulullah SAW, apakah orang ini memiliki utang ya. Para sahabat mengatakan iya, dia memiliki utang. Maka Rasulullah SAW yang tadi mau mensolatkan akhirnya tidak jadi kan. Sampai akhirnya ada seorang sahabat lain yaitu Abu Darda yang menjamin ya, saya menjamin saudara saya ini untuk utangnya. Nah, ketika itulah baru Rasulullah SAW itu mensolatkannya dan mendoakannya ya. Nah, itulah yang ditakutkan oleh para ulama salafus soleh ya, yaitu utang. Bukan harimau, bukan macan, bukan apa namanya, apalagi ya, dinosaurus ya, apa T-Rex ya, Velociraptor apalah itu ya. Nah, bukan itu yang ditakutkan ya. Mereka itu takut itu dengan utang ya. Nah, bagi mereka itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Allah itu sudah apa ya, menjadikan mereka itu sebagai pelayan manusia gitu kan. Ya, oleh karena itulah ya teman-teman ya. Nah, ini ada hadisnya juga ya, dalam menuntut ilmu pun juga demikian. Teman-teman yang menuntut ilmu sekarang, belajar ilmu agama ini bukan apa ya, bukan cuma sekedar belajar ilmu agama ya, tapi bukan sekedar apa namanya menggugurkan kewajiban gitu ya teman-teman ya. Udah yang penting kuliah, udah selesai kuliah, udah dapat 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS ya. Mata kuliah agama gitu kan, 4 SKS kan mungkin ya, 2 atau 3 gitu ya. 2 lah ya biasanya. Nah, dapat 2 SKS ya. Terus yang penting udah nih 2 SKS terkumpul, bukan cuma itu teman-teman ya. Ya, bukan cuma itu, tapi harus ada perubahan ya. Perubahan terutama dalam segi niat teman-teman ya. Dalam segi niat. Nah, dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa
barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia untuk mendapatkan dunia, ya, maka diharamkan baginya untuk mencium wanginya surga. Artinya apa? Jangankan masuk surga, nyium wanginya surganya dia nggak bisa cium, kan? Nah inilah yang kita khawatirkan ya ketika kita belajar, kita sudah belajar agama, kita sudah belajar apa gitu kan, tapi ternyata yang jadi tujuan kita itu dunia. Nah ini kita seharusnya sebagai seorang al-insan ya, ini belajarnya itu jadi basyar gitu kan, menjadi apa ya, hanya kebutuhan biologis saja gitu. Seharusnya kan level al-insan ini ya, sifat al-insan ini yaitu makhluk yang berpikir juga harus di apa namanya, dibekali dengan niat-niat untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam apa hadis juga ya, kalau teman-teman baca tuh hadis arba'in nomor 1 ya, innamal a'malu binniyat ya. Itu hadis yang apa ya, favorit lah ya. Banyak tuh yang nyampein kan innamal a'malu binniyat ya kan, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, di sini harus kita telah juga nih sebagai kita al-insan ini ya. Memang ya amal itu tergantung pada niatnya, tapi kita harus pahami ya. Tapi kita harus pahami bahwa amal-amal apa, apabila kita telah lebih dalam, kita analisa lebih dalam, ternyata amal amal itu adalah amal-amal soleh ya. Karena hadis itu jelas ya, sungguhnya amal seorang itu tergantung pada niatnya. Lalu nyambung pada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa hijrah ya. Peristiwa hijrah adalah peristiwa yang mana salah satu keutamaan peristiwa yang sangat bagus ya, amal yang sangat baik ya, yaitu amal soleh ya. Hijrah itu amal soleh ya, itu amal soleh. Nah, artinya hijrah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sendiri, ketika niat amalnya itu ternyata untuk mendapatkan seorang perempuan ya, Ummu Qais ya, Saleh ya, Ummu Qais ya, salah seorang apa namanya, berhijrah ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais ya. Nah, sehingga hijrahnya itu nilainya hanya untuk nilai menikah Ummu Qais saja, bukan untuk Allah dan Rasulnya ya. Padahal capeknya ya, pengorbanannya itu sama ya kan, sama ya, seperti seorang yang sholat ya, seorang yang sholat. Ketika seorang yang sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang sholat karena manusia, itu mungkin capeknya bisa jadi sama ya. Terus waktunya terpakai juga sama, ya kan, apabila dia berjamaah ya. Nah, tapi ketika niatnya berbeda, maka dia mendapatkan pahala yang berbeda. Yang satu mungkin kalau buat manusia agar dipandang sebagai manusia, manusia yang dibilang orang soleh ya, mungkin dia akan hanya sebagai pahalanya itu pahala panggilan aja, panggilan orang soleh gitu ya. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa, gitu kan. Nah, beda dengan orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi kita sebagai makhluk yang berpikir ya, makhluk yang memiliki daya pikir, memiliki kelebihan-kelebihan, itu al-insan ya. Nah, dalam Quran surat Al-Alaq ya, di surat Al-Alaq ini ya, sangat jelas ya bahwa manusia itu diciptakan apa namanya, dalam proses ya, dan apa, menjadi makhluk yang berpikir ya, dalam surat Al-Alaq ayat 5 ya. Nah, lalu juga dalam Al-Qur'an, ini juga sebagai An-Nas, ini makhluk sosial ya. Dan memang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan kata-kata ya ayuhan nas ya, ini sebagai makhluk sosial ya. Semuanya, semua manusia ya, untuk semua manusia, berlakunya untuk semua manusia ya. Nah, jadi apa namanya, manusia dipanggil dengan sebutan anas ini untuk hukum-hukum yang universal ya, hukum-hukum yang umum ya, dikemukakan sebanyak 240 kali ya.
Oh, alah, masih ada yang ngantri ya. Ya, masuk ya. Oke. Nah, ini kita sebagai manusia memang memiliki persamaan dan perbedaan makhluk lainnya. Nah, secara umumnya semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Ada hewan, ada jin, ada malaikat ya. Semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, memiliki kesamaan dari sisi orientasi tujuan penciptaannya. Ini sama-sama diberi tugas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ibadahnya beda-beda ya. Jin dengan manusia mungkin sama ya, tugasnya yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, salat, ya, zakat ya. Karena diutusnya Nabi Muhammad SAW ya itu untuk semuanya ya, untuk kalangan jin dan manusia ya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ya, mungkin ada nabi dari kalangan jin ya, mungkin ada nabi dari kalangan jin ya, dan juga ada nabi dari kalangan manusia ya. Kalau malaikat itu adalah pesuruh Allah ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas khusus ya. Tapi kalau jin dan manusia ini sama-sama sebagai khalifatullah fil ard ya. Walaupun kemarin saya sudah sampaikan ya bahwa jin itu adalah makhluk yang pertama kali yang disuruh mengemban untuk mengelola bumi ya. Tetapi ya baik jin dan manusia itu ya memiliki sifat-sifat yang mana selalu menumpahkan darah ya, selalu berperang ya, dan menyia-nyiakan ya. Nah, namun demikian dalam kenyataannya ada beberapa kelompok ciptaan Allah yang lain ya yang membantah ya perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis ya. Nah, iblis ini sebenarnya dari kalangan jin ya. Dan iblis dan syaitan. Ya. Iblis itu sebenarnya adalah sebutan panggilan ya, iblis. Sebenarnya namanya itu siapa ya? Kan iblis ya. Itu hanyalah sebutan. Dan setan ini ada kelompoknya iblis ya. Karena sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 34 ya, ini menyambung dari penciptaan manusia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu ya, kalian semua pada Adam. Maka sujudlah para malaikat itu ya, kecuali iblis. Nah, artinya ya, iblis ketika itu ada di dalam kalangan para malaikat. Nah, jadi iblis itu memang awalnya ya itu memang pemimpin para malaikat. Pemimpin para malaikat. Bahkan ya ada riwayat kisah, tapi itu saya juga belum tahu itu apakah itu Israiliyat atau bukan ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengakhirkan atau memusnahkan jin-jin yang membangkang ya, itu yang menjadi pemimpin ya, yang menjadi pemimpin para malaikat untuk menghabisi jin-jin tersebut ya itu adalah iblis ya, pemimpin malaikat ya. Tapi sayangnya iblis ini ternyata memiliki rasa sombong, ya. Memiliki kesombongan, ya, memiliki keangkuhan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya karena kesombongan itu adalah selendangku ya, itu ada dalam hadis qudsi ya. Manusia makhluk Allah ini tidak layak untuk sombong karena sombong itu adalah selendangku. Hanya Allah saja maksud selendangku itu bermakna ini ya, majas ya. Bukan bukan arti yang sebenarnya ya. Maksudnya ini adalah yang tidak boleh digunakan oleh makhluk Allah gitu ya. Tidak boleh digunakan oleh makhluk Allah.
tidak boleh digunakan oleh makhluk Allah. Hanya Allah saja yang layak untuk memakainya. Apa nih? Oh ya, ya HP. Oke oke. Udah semua kan ya? ACC ya? Ya. Kesombongan adalah semenjak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak diperbolehkan untuk sombong. Ya. Nah, karena kesombongan ini ya tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, bapaknya para manusia, ya, maka iblis diusir dari surga Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Nah, inilah ya. Padahal ibadah iblis itu ya sebelumnya ya itu luar biasa. Ada yang mengatakan riwayat mengatakan ibadahnya itu sampai ribuan tahun tanpa mengeluh. Ya. Kita baru sholat 5 menit aja udah kalang kabut kan, istilahnya udah apa ya? Aduh, ini udah zuhur aja nih. Aduh, ini udah asar aja nih. Aduh, ini udah maghrib aja nih kan. Aduh, ini udah isya. Terus subuh, aduh, kok udah azan aja sih gitu kan. Masih ngantuk nih kan. Nah, itu kita tuh ya baru baru sholat wajib aja kita sudah mengeluh ya. Itu momen. Nah, tetapi iblis ya ibadahnya ribuan tahun tanpa mengeluh. Tapi karena dia punya kesombongan, dia punya rasa angkuh, ya, maka dia menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itulah sangat tidak patut ya kita sebagai manusia yang lemah ini ya, manusia yang butuh makan, ya, yang kalau nggak makan 1 bulan mungkin bisa meninggal, ya, ini sombong gitu. Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk beribadah itu kayak gimana sih gitu kan? Untuk mungkin kalau untuk yang perempuan menutup aurat, ya mungkin kalau laki-laki untuk menjaga pandangan, untuk ibadah ya, terus mencari nafkah ya, menuntut ilmu ya. Nah, itu ibadah ya yang secara tidak langsung. Sholat tepat waktu ya. Nah, sholat yang sunnah juga ya. Nah, itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia agar beribadah. Ya. Nah, manusia itu yang untuk yang seperti aja masih lemah. Apalagi misalkan diperintahkan nih ya. Ya jangan kan gini deh. Sholat ya. Misalkan nih ya. Menutup aurat ya dalam kehidupan sehari-hari. Menutup aurat. Biasanya sih yang lebih kelihatan yang wanita ya. Yang wanita ya. Laki-laki kalau sekarang itu kayaknya cenderung udah bagus ya, rata-rata udah minimal pakai celana panjang lah ya. Kalau dulu tuh ya zaman saya masih SD ya, itu SMP itu masih pakai celana pendek tuh ya. Nah, celana pendek itu orang-orang pendek banget lagi kan. Nah, tapi alhamdulillahnya sekarang dari SD pun sudah pakai celana panjang. Itu artinya apa? Sudah mulai menutup aurat ya untuk yang laki-laki ya. Nah, tinggal yang perempuannya aja ya. Kenapa sih ya kan harus nutup aurat gitu kan? Nah sama tuh saya mungkin minggu-minggu yang kemarin pernah mengibaratkan seperti orang yang pakai helm gitu ya teman-teman ya. Walaupun maksudnya bukan disamakan dengan helm, bukan. Maksudnya itu gini ya. Misalkan nih teman-teman nih naik motor ya. Naik motor ke daerah-daerah protokol misalkan Sudirman, Tamrin gitu ya. Nggak pakai helm gitu kan. Nah terus dipanggil deh sama polisi ya. Sini dek, sini. Dek, kenapa dek? Kok nggak pakai helm? Terus kita mau bilang, misalkan kita alasannya gini, alasan nggak mau nutup aurat ya, ini saya mau gabungkan ya antara pakai helm dan nutup aurat. Maksudnya kalau misalkan nih ya Allah panggil kita, sini, wahai hambaku sini, kenapa kamu nggak nutup aurat? Terus kita bilang, ya Allah, saya belum siap ya Allah menutup aurat ya Allah. Nah terus misalkan nih kita di jalan raya ya, nggak pakai helm, gitu kan.
Ini analogi ya, bukan berarti helm itu menutup aurat, bukan. Ini analogi ya, jangan disalah artikan ya, ini analogi. Terus dipanggil sama Pak Polisi, ya kan? Sini. Kamu kenapa nggak pakai helm? Ya. Terus mohon maaf Pak, saya belum siap pakai helm. Nah, kira-kira tuh gimana ya? Ya, polisi masih siap nggak siap, saya tilang ya. Sama nih ya, siap nggak siap ya, harus pakai gitu loh ya. Siap nggak siap ya harus pakai, masa ya istilahnya nunggu siap dulu ya.